Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus di mana adalah sebuah penelitian tentang sebuah fenomena yang secara langsung di dalam konteks tanpa kita sebagai peneliti melakukan intervensi apapun. Nah, kemudian metode dari studi kasus atau case study di mana lawan akan konversi dari metode eksperimen. Karena dalam metode eksperimen kita meneliti sebuah fenomena dengan menciptakan tiruan konteksnya di dalam lab atau lingkungan yang mirip dengan lingkungan, di mana objek penelitian tetap dalam konteks lingkungannya. Jadi dalam penelitian case study, peneliti mendatangi objek penelitian, bukan membawa objek penelitian ke lingkungan peneliti, di mana karena dalam konteks yang sebenarnya, maka peneliti harus menginvestigasi, menganalisis, dan mempertimbangkan sebagai faktor, komponen, mekanisme yang menghubungkan saling mempengaruhi. Kemudian studi kasus bertujuan menyajikan bukti empiris dalam bentuk kasus tertentu secara mendalam yang umumnya digunakan untuk menguji sebuah teori. Jadi memang case studi mesti diguide oleh sebuah kajian teori di awal dan di tahapan analisis datanya, di mana data yang dikumpulkan dapat berupa data kuantitatif maupun kualitatif dari berbagai macam sumber informasi, dari hasil wawancara, observasi, dokumen, dan bukti fisik. Kemudian dapat dikombinasi metode-metode seperti survei, wawancara, eksperimen, dan lain-lain. Selanjutnya, karakteristik utama dalam studi kasus ini yang pertama ada fokus pada satu atau beberapa kasus yang dipelajari dalam konteks kehidupan nyata. Kemudian yang kedua menjelaskan hubungan sebab akibat, dan ketiga pengembangan teori dalam fase desain penelitian. Lalu yang keempat itu ada tergantung pada berbagai sumber bukti dan menggeneralisasikan teori. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan serta kekurangan dari penelitian multi-case study atau penelitian studi kasus. Yang pertama yaitu tentang kelebihan penelitian studi kasus. Yang pertama ada pengembangan teori, secara khusus dapat membantu mengembangkan dan menguji teori baru dalam konteks yang spesifik. Kemudian pemahaman yang mendalam, studi kasus memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Poin kelebihan ini cocok untuk eksplorasi dalam konteks yang kompleks dan unik. Kemudian dukungan untuk penelitian awal, studi kasus bermanfaat pada saat tahap awal penelitian dalam mencari tahu lebih banyak tentang topik yang belum banyak dipelajari. Kemudian pemahaman konteks yang kompleks memungkinkan analisis faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi fenomena yang diteliti. Ini membantu dalam memahami nuansa yang mungkin terlewatkan dalam penelitian yang lebih luas. Kemudian ada konteks nyata. Penelitian studi kasus dilakukan dalam konteks yang nyata sehingga hasil penelitian ini dapat memiliki aplikasi yang nyata dan relevansi yang langsung. Kemudian kekurangan dari penelitian studi kasus yang pertama adalah waktu dan sumber daya. Jenis penelitian ini seringkali membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan dalam pengumpulan data yang cermat dan analisis yang mendalam. Kemudian keterbatasan data, ada kalanya ketersediaan data yang relevan dan cukup dapat menjadi tantangan dalam penelitian studi kasus. Kemudian ada subjektivitas. Kekurangan dalam penelitian ini yaitu subjektivitas sangat rentan dalam penelitian studi kasus dalam pengumpulan dan interpretasi data. Kemudian keterbatasan generalisasi. Hasil penelitian studi kasus sulit untuk digeneralisasi ke populasi yang lebih luas karena fokus pada suatu konteks yang khusus. Kemudian tingkat kepercayaan pada jenis penelitian studi kasus ini memiliki tingkat kepercayaan yang lebih rendah dibandingkan dengan metode kuantitatif yang lain. Selanjutnya contoh dalam penelitian multi-case study akan dijelaskan selanjutnya.